Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga pada pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya ingin bertanya kepada adik-adik dulu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Kita membahas tentang nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang unsur pembangun untuk sebuah karya sastra berupa unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Sebelum itu, kita melihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama untuk memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian, materi cerpen yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri. Materi cerpen yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kita masuk kepada pemaparan materi. Unsur pembangun cerita pendek. Di sini dikatakan bahwa cerpen merupakan salah satu jenis teks narasi. Seperti teks lainnya, cerpen juga mempunyai unsur pembangun. Nah, minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang unsur pembangun dalam cerpen, yaitu ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun sebuah karya sastra dari dalam. Dalam unsur intrinsik terdiri dari tema. Jadi, tema ini adalah gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita. Biasanya, dalam cerpen, tema menyangkut persoalan kehidupan seperti masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, maupun persahabatan. Selanjutnya ada alur atau plot. Nah, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi mendengar alur atau plot ini. Jadi, alur atau plot adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat dalam setiap rangkaian peristiwa. Di dalam cerpen, alur atau plot terbagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran atau alur maju mundur. Selanjutnya ada latar. Nah, jadi latar ini merupakan pijakan dalam sebuah cerpen. Latar dalam cerpen terbagi menjadi 4. Ada latar tempat, latar waktu, suasana, dan juga latar sosial budaya. Dan selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Nah, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apa perbedaannya tokoh dan penokohan? Ya, benar sekali. Jadi, tokoh ini adalah orangnya atau aktor atau pelaku dalam cerita. Sedangkan kalau penokohan adalah watak, sifat, ataupun karakter dari si tokoh ini. Dalam cerpen juga, tokoh terbagi menjadi 2. Ada tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Nah, di dalam cerpen sudut pandang terbagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Yang terakhir dari unsur intrinsik yaitu ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis kepada pembaca. Biasanya dalam cerpen, amanat berhubungan dengan akhlak, budi pekerti, dan juga susila. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu ada unsur ekstrinsik. Jadi, unsur ekstrinsik ini merupakan unsur pembangun karya sastra dari luar, terdiri dari bahasa, yang dimana bahasa ini merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Setiap pengarang mempunyai ciri berbahasa yang berbeda-beda. Yang kedua ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang membentuk ide cerita dan tema dalam cerpen yang dihasilkannya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan paham sastra yang dianut pengarang. Yang ketiga, ada nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Nah, nilai-nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, ataupun kepercayaan yang berada di tengah masyarakat. Dalam cerpen, biasanya nilai-nilai kehidupan itu berupa nilai moral, nilai religius, sosial, budaya, dan juga nilai politik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kemarin saya sudah menyampaikan kepada adik-adik semua untuk menyiapkan masing-masing setiap orang itu
menyiapkan cerita pendeknya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi kelompok. Jadi, kalian harus mengidentifikasi cerpen yang kalian bawa untuk mengidentifikasi unsur pembangunnya, baik dari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsiknya. Nah, jadi karena setiap orang membawa satu cerpen, saya minta setiap kelompok itu kalian menentukan cerpen apa yang akan kalian mau identifikasi atau kalian mau analisis. Dan kalian bisa diskusikan bagaimana, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada saya. Demikian materi kita pada pertemuan ketiga yang membahas tentang unsur pembangun karya sastra yaitu cerpen. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.